Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Ali Gunawan dari Prodi Sistem Informasi 6B Fakultas Ilmu Komputer. Saya akan menjelaskan kode program game Patrick Defender pada matkul game programming yang diampu oleh Ibu Evi Yulia Susanti SHI MKOM. Langsung saja kita ke Python. Di sini yang pertama yaitu import library. Pada bagian ini dilakukan import library yang dibutuhkan oleh program. Pygame digunakan sebagai library utama untuk membuat game dua dimensi. Lalu Pygame lokal digunakan agar penulisan tombol keyboard seperti WASD dan lainnya menjadi lebih mudah. Match digunakan untuk perhitungan sudut dan arah tembakan. Lanjut dari library, random digunakan untuk menghasilkan angka acak, misalnya posisi dan waktu munculnya musuh. Yang kedua ada initialize game. Bagian ini digunakan untuk menginisialisasi seluruh komponen dasar game sebelum permainan dimulai. 2.1 ukuran layar. Program membuat jendela game dengan ukuran 1500 x 700 pixel menggunakan Pygame Display Set mode. Selanjutnya, judul jendela diatur menjadi game window. 2.2. Pada bagian ini dibuat sebuah dictionary bernama key yang berfungsi untuk menyimpan status tombol keyboard. Nilai awal semua tombol adalah false, artinya belum ditekan. Selain itu, juga dilakukan inisialisasi beberapa variabel seperti posisi awal pemain atau player pose, status permainan running, nilai skor, AP markas, health point, maka permainan, down timer, daftar peluru arrow, daftar musuh enemies, timer kemunculan musuh enemy timer, objek clock untuk mengatur FPS. Yang ketiga ada load game asset. Bagian ini digunakan untuk memuat seluruh aset yang akan digunakan selama permainan. 3.1 load image, ada gambar yang dimuat antara lain karakter utama, latar belakang, musuh, markas, peluru, papan HP, ikon nyawa, gambar kemenangan atau you win, gambar kekalahan atau gambar game over. 2. Setelah gambar dimuat, ukuran disesuaikan menggunakan Pygame Transform Select. Tujuan agar ukuran karakter, musuh, peluru, dan aset lainnya sesuai dengan tampilan permainan. Bagian 3.3. Pada bagian ini dibuat seluruh efek suara dan background game. Efek suara yang digunakan antara lain suara kemenangan, suara game over, suara saat menembak, suara ketika musuh terkena serangan. Selanjutnya, volume masing-masing suara diatur menggunakan set volume. Terakhir, background dimainkan secara terus-menerus menggunakan Pygame Mixer Music Play. Pada bagian 4 ada game loop. Bagian ini merupakan inti dari permainan. Selama variabel running bernilai true, seluruh proses permainan akan terus dijalankan seperti menggambar objek, membaca input pemain, mendeteksi tabrakan, menghitung skor, dan memperbarui tampilan. Yang kelima, clear screen. Setiap frame layar dibersihkan terlebih dahulu menggunakan screen fill.
Tujuan agar gambar pada frame sebelumnya tidak tertinggal sehingga animasi terlihat halus. Pada bagian 6 ada draw game object. Bagian ini digunakan untuk menggambar seluruh objek permainan ke layar. Objek yang digambarkan meliputi background, markas, karakter pemain, peluru musuh, papan HP, time. Pada bagian 6.1 ada draw player. Program memunculkan posisi mouse, kemudian menghitung sudut menggunakan fungsi match atan. Karakter diputar mengikuti arah mouse sehingga pemain selalu menghadap ke arah tembakan. Setelah diputar, karakter ditampilkan ke layar menggunakan screen bleed. Pada draw tembak, ketika pemain menembak, peluru akan bergerak sesuai arah mouse. Kecepatan dihitung menggunakan fungsi cos untuk arah horizontal, sin untuk arah vertikal. Jika peluru keluar dari layar, maka otomatis dihapus dari daftar projektil. Pada bagian 6.2 itu menggambar musuh. Program mengurangi nilai enemy timer setiap frame. Jika nilai mencapai 0, maka musuh baru akan muncul pada posisi vertikal secara acak menggunakan run dit. Setelah muncul, musuh akan bergerak ke kiri menuju markas. Pada bagian 6.2.1 program mendeteksi apakah musuh sudah mencapai markas. Jika iya, maka musuh dihapus, skor dikurang 3 poin. HP markas berkurang secara acak antara 1 sampai 3. Pada bagian 6.22 program membuat kotak tabrakan atau range untuk peluru dan musuh. Jika keduanya tertabrak, maka skor bertambah 5, musuh dihapus, pedang peluru dihapus, efek suara musuh terkena dimainkan. Selanjutnya 6.3 program menampilkan papan HP dan ikon nyawa. Jumlah ikon nyawa yang ditampilkan sesuai nilai variabel head point. Semakin kecil HP, maka ikon nyawa juga semakin sedikit. Pada bagian 6.4 menggambar jam atau waktu. Program menghitung sisa waktu pemain menggunakan pgame time get ticks. Waktu kemudian diubah menjadi formal, menit, detik, dan ditampilkan pada layar. Yang ke-7 update screen. Setelah semua objek selesai digambar, layar diperbarui menggunakan pgame display flip sehingga seluruh perubahan dapat terlihat oleh pemain. Yang ke-8 ada event log. Bagian ini membaca semua aktivitas yang dilakukan pemain. Event yang diproses meliputi menutup game, menekan keyboard, melepas keyboard, klik mouse untuk menembak. Saat tombol dilepas, maka status tombol dikembalikan menjadi false. Pada bagian keyboard, jika tombol W ditekan, maka pemain bergerak ke atas. Ketika A bergerak ke kiri, S bergerak ke bawah, D bergerak ke kanan. Saat tombol dilepas, maka status tombol dikembalikan menjadi false. Pada mouse, ketik tombol mouse diklik, suara tembak diputar, sebuah peluru baru ditambahkan ke dalam list arrow. Peluru akan bergerak menuju arah mouse. Yang ke-9 ada move player. Program mengecek status tombol pada dictionary key. Jika tombol masih aktif, maka posisi pemain diperbarui. Kecepatan gerak karakter dalam 5 pixel setiap frame.
Pada bagian 10 ada cek menang atau kalah. Program memeriksa dua kondisi akhir permainan. Kondisi menang, jika waktu pemain habis, maka backsound berhenti, suara kemenangan diputar, permainan selesai, muncul tampilan you win. Ketika kondisi kalah, jika HP markas mencapai 0, maka backsound berhenti, suara game over diputar, permainan selesai, muncul tampilan game over. Yang terakhir 11 menampilkan menang atau kalah. Setelah game selesai, program akan menampilkan layar akhir. Jika pemain kalah, maka game over ditampilkan. Jika pemain menang, maka gambar you win ditampilkan. Selain itu, program juga menampilkan skor akhir pemain. Segitu penjelasan program dari saya. Langsung kita menjalankan gamenya. Kita lihat ya teman-teman. Di sini kita run lalu klik OK. You win. Perfect. Di sini saya akan menjelaskan tentang game saya. Di sini Patrick sebagai peran utama untuk melindungi Gary. Di sini musuhnya ada kepiting. Peluru ini untuk membunuh kepiting-kepiting ini agar tidak mengenai Gary. Di sini ada waktu permainan dan nyawanya. Di sini pada bagian you win, ketika skornya masih ada, nyawanya habis, muncul you win dan skor terhitung. Selanjutnya game over, ketika waktu habis, nyawanya masih ada, dia akan muncul game over, lalu terhitung skor minus. Inilah hasil game yang saya buat dari mata kuliah game programming. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.